Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada acara wawancara Bang Oda dengan Arashi, terkonfirmasi bahwa One Piece akan berakhir 4-5 tahun lagi. Ya kira-kira 4,5 tahun lah. Lalu rasanya tak sedikit pihak yang meragukan hal itu. Mengingat dalam kisah petualangan Luffy dan bajak laut topi jerami ini masih banyak misteri yang belum terungkap, seperti Will of the Abad Kekosongan, senjata kuno, bentuk harta One Piece, dan sebagainya. Lalu selain itu masih ada beberapa tempat yang harus didatangi agar bisa membongkar misteri-misteri itu. Misalnya Pulau Lodestar, Pulau Elbaf, hingga Pulau Laftel tentunya. Nah, pada video ini mari kita coba berimajinasi. Jika One Piece memang akan berakhir dalam 4,5 tahun lagi, kira-kira bagaimana skemanya? Jika kita amati, saga Yonko akan berakhir pada arc Wano, di mana perjalanan panjang untuk mengalahkan Kaido akan berakhir di sini. Sebelumnya di chapter 987, Kaido sudah memberikan clue jika saga Yonko dimulai sejak arc Pang Hazard, lalu Dressrosa hingga Zoo. Lalu arc Whole Cake juga menurut kami masih terkait dengan saga Yonko karena menceritakan tentang Yonko Big Mom, dan akhirnya Big Mom juga masuk ke arc Wano. Nah, sepertinya setelah arc Wano ini berakhir, kita akan memasuki saga baru yang mungkin namanya adalah saga One Piece, di mana fokus cerita akan membicarakan tentang One Piece dan tokoh antagonis utamanya adalah pemerintah dunia dan angkatan laut. Tapi mungkin sampai di sini ada yang berpendapat bahwa Shanks dan Kurohige belum tersentuh dalam cerita. Iya, menurut kami untuk mereka berdua ada dua kemungkinan. Pertama, keduanya akan muncul di akhir arc Wano dan akan ikut dalam Battle Royale pertempuran akhir Wano Kuni. Atau keduanya akan ikut berkiprah di final arc. Kami sendiri sih lebih condong jika Shanks dan Kurohige akan terlibat dalam final arc. Jika kita perhatikan, Luffy dan Kurohige memiliki tujuan yang sama dan juga musuh yang sama, yaitu mendapatkan One Piece dan musuhnya adalah pemerintah dunia. Rasanya akan terlihat epik jika keduanya muncul dalam pertempuran akhir One Piece. Lalu untuk Shanks yang terlihat punya hubungan khusus dengan Gorosei, tentu saja akan mantap jika menunjukkan tujuan yang sebenarnya pada final arc, entah itu sebagai protagonis atau sebagai antagonis. Jadi menurut kami kekalahan Big Mom dan Kaido di tangan Luffy pada arc Wano ini akan menjadi akhir dari saga Yonko. Kemudian untuk saga One Piece yang kami singgung di atas sepertinya akan memiliki 3 arc, namun bukan 3 arc yang panjang, melainkan 2 mini arc dan 1 arc panjang. Untuk mini arc yang kami maksud kira-kira seperti arc Zoo, dan arc panjangnya seperti arc Wano, namun lebih ke proses pertempuran yang lama. Kita mulai bahas dari 2 mini arc. Kemungkinan pertama adalah arc Lodestar atau arc Elbaf. Iya, menurut kami kedua pulau itu tak akan didatangi Luffy semuanya, melainkan hanya salah satu saja yang di dalamnya terdapat Road Poneglyph. Dan informasi mengenai Road Poneglyph terakhir kemungkinan besar akan muncul di arc Wano Kuni. Pulau Lodestar adalah pulau terakhir yang ditunjukkan oleh log post. Tapi ketika Roger sampai di tempat itu, dia tak menemukan apa-apa. Namun pada masa ini ada kemungkinan jika di pulau itu terdapat Road Poneglyph terakhir yang ditinggalkan oleh Roger. Lalu selain Lodestar, Road Poneglyph terakhir juga bisa saja terdapat di Pulau Elbaf, yang kemungkinan besar saat ini ada di bawah kekuasaan bajak laut Akagami. Iya, jadi intinya hanya salah satu dari pulau itu yang akan didatangi Luffy untuk mendapatkan Road Poneglyph. Kemudian setelah keempat Road Poneglyph siap, Luffy akan OTW ke Laftel untuk mendapatkan harta One Piece. Dan inilah mini arc yang kedua, yaitu arc Laftel. Di sini Luffy akan menemukan One Piece
dan tahu tentang kebenaran Will of D, abad kekosongan, dan tentunya bentuk harta One Piece itu sendiri. Lalu setelah itu, tugas Luffy selanjutnya adalah mewujudkan One Piece. Goldie Roger dan krunya memang berhasil menemukan One Piece, tetapi mereka ditakdirkan gagal untuk mewujudkan One Piece. Karena ketika itu masa yang ditentukan belum tiba dan senjata kuno Poseidon juga belum terlahir. Jadi rasanya Luffy dan bajak laut topi jeramilah yang akan bisa mewujudkan One Piece karena mereka datang di masa yang tepat. Oh iya, tentu kita masih ingat dengan ekspresi tertawa Roger ketika melihat One Piece. Lalu yang jadi pertanyaan besar, apakah Luffy akan tertawa ketika melihat One Piece? Menurut kami tidak. Karena alasan Roger tertawa ketika itu adalah karena dia tak bisa mewujudkan One Piece. Tapi mengapa Roger tak menangis? Menurut kami, tawa Roger itu juga merupakan sebuah ekspresi kepuasan karena dia sudah bisa melakukan hal terbaik yang dapat dilakukannya. Hanya saja takdir berkata lain. Lalu ketika Luffy melihat One Piece, kami rasa Luffy akan marah karena melihat kenyataan yang sudah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dan hal itu tentu akan membuat Luffy jadi lebih bersemangat untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Selanjutnya setelah 2 mini arc itu, barulah cerita One Piece akan memasuki final arc, di mana akan menceritakan tentang pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia, seperti yang pernah dikatakan Shirohige pada detik-detik terakhirnya. Kemudian pada pertempuran final ini, Luffy juga akan mengambil senjata kuno yang menurut kami akan dikuasai oleh pemerintah dunia dulu. Mengingat di Arc Reverie ada foto dari Shirahoshi sang Poseidon yang kami rasa akan diincar oleh pemerintah dunia. Kemudian jika pertempuran terakhir One Piece ini sudah berakhir, maka One Piece akan siap untuk diwujudkan. Ya, itu adalah imajinasi kami tentang perjalanan cerita One Piece jika memang akan berakhir dalam 4-5 tahun lagi. Lalu bagaimana dengan pendapat nakama sekalian? Ayolah sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!